Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah rahimakumullah. Flash disk saya ketinggalan jadi nggak pakai slide. Alhamdulillah, kita baru saja melaksanakan sholat fajar atau sholat subuh. Sholat subuh itu disebut juga sholat fajar. Kalau 2 rakaat sebelum subuh itu namanya sunnah fajar atau disebut juga qobliyah subuh. Kalau orang-orang Timur Tengah nyebutnya bukan sholat subuh tapi sholat fajar. Didasarkan pada Al-Quran surat Al-Isra ayat 78, 79, 80 dan seterusnya itu. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Bahwa sholat fajar ini masyhuda sebutannya. Keistimewaan sholat subuh itu ditandainya dengan satu diksi atau kalimat di akhir ayat ini, ayat 78 surat ke-17 atau surat Al-Isra ini namanya masyhuda. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Maka sebutan sholat itu juga Quran itu. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Quran pada sholat fajar itu masyhuda. Kenapa disebut masyhuda? Oleh karena dia memisahkan antara malam dengan siang, disaksikan oleh malaikat malam dan juga oleh malaikat siang. Ada satu keterangan bahwa setiap bergantinya malam dan siang itu ada pasukan malaikat yang berbeda. Malaikat yang khusus mencatat malam hari, melaporkan kepada Allah. Malaikat yang khusus mencatat siang hari, datang untuk mencatat kita. Gitu. Kenapa ke Allah dilapori? Apa Allah nggak ngerti? Pertanyaan nakal gitu biasanya. Jadi pokoknya ngono lah untuk meyakinkan kita. Satu targhib bahasa kita itu apa namanya? Semacam motivasi lah. Artinya apa? Bahwa kono aja sampai ninggalnya sholat subuh iki. Betapa pentingnya sholat subuh ini. Kalau dari ayat ini pula Bapak, dari ayat ini pula sholat itu ya tidak 5 waktu, hanya 3 kan? Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Makanya di Lombok itu ada sholat yang dari Lombok ada enggak? Itu sholat Islam waktu telu gitu. Dasarnya Quran tok niki gitu. Dasarnya namung Quran. Islam waktu telu. Sholat itu mek telu, maghrib, isya, subuh. Itu saja. Zuhur enggak ada. Dasarnya apa ini? Liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Titik. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Selesai di sini. Nah, dari mana kita tahu ada sholat zuhur dan asar? Dari sunnah, dari hadis. Prakteknya Kanjeng Nabi itu sholat ping 5 gitu loh.
Nah, kalau kita hanya berpegang kepada Al-Quran, ya sholat itu telung waktu wae. Maka ada Islam waktu telu. Bahkan banyak itu disertasi, tesis yang meneliti tentang Islam waktu telu. Itu dikaitkan dengan dakwah para wali ketika di Lombok NTB ya. Yang dari NTB ada Pak ini? Nggak ada ya? Atau paling tidak pernah membaca lah hasil penelitian para mahasiswa baik S1, S2 maupun S3 itu banyak yang membahas Islam waktu telu. Bahkan Kang Sobari juga pernah, Kang Sobari almarhum ya, pernah menulis buku Islam waktu telu. Luar biasa itu Indonesia, warna Islam Indonesia itu luar biasa. Baik, supaya lebih tatbiki begitu, artinya lebih praktis dan bisa dipahami, saya ingin membahas sholat subuh aja nggih Pak nggih. Sholat subuh itu dimensinya dua Pak. Cek ngerti ya Pak nggih. Kok sholat subuh itu begitu masyhuda. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda, itu 78, 79 wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, dan seterusnya itu penjelasan tentang sholat subuh atau sholat fajar. Sampai-sampai ada yang mengartikan, memberikan satu penafsiran perspektif tasawuf gitu ya. Seorang ulama namanya Dr. Mahmud Abdul Razak Al-Askandari, Al-Maghribi Al-Askandari. Ini luar biasa penafsirannya, bahwa orang yang melanggengkan sholat subuh, sholat fajar itu dipastikan orang ini belum akan meninggal sebelum dijumpai secara langsung oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jenengan lek sholat subuh niki langgeng gitu, nek jenengan durung ketemu Kanjeng Nabi Muhammad berarti nggak durung mati, ngoten gampangane. Gampangan ninteni aku jek dawa apa ora. Nek durung ketemu ya durung mati. Nah niki dasare nggih hadis itu loh. Kadang kan orang tanya, kapan matiku itu? Ya gampang wae titenane. Kuncinya di sholat subuh. Nek jenengan sholat subuh mudawamah gitu, di mana saja diupayakan untuk datang ke masjid sholat berjamaah, nggih. Jenengan tidak akan meninggal dunia ini sebelum dijumpai oleh Kanjeng Nabi. Pun nanti ketemu Pak, aja ketemu dhisik, aja ketemu dhisik. Berarti harus ketemu karek nggak sampai zuhur atau nggak sampai besok. Titenane kapan mati ku kan orang dulu ya, orang dulu yang waskita, orang Jawa, orang sepuh dulu itu. Iku kan padha ngerti. Aku mek karek sesuk paling suwe. Nggih niki titenane. Kenapa? Karena selalu muwadhafah, selalu mudawamah salat subuh. Terutama berjamaah, nggih. Saya katakan salat subuh itu dimensinya dua. Apa itu? Dimensi rahmah dan dimensi maghfirah. Makanya mek rong rakaat. Urip niku namung kalih, Pak. Urip itu hanya dua. Apa itu? Rahmah dan ampunan. Makanya dimensi mek dua. Ojo ditambahi. Masih sampean sehat ya, kepengen olahraga, ya mek tetep loro. Kenapa? Karena hidup itu hanya dua. Apa itu? Rahmah dan maghfirah. Rahmah itu pada rakaat pertama. Ini mensimbolkan ketika Nabi Adam dan Hawa terlempar dari surga.
Terlempar dari surga bukan berarti surga yang sungguhan. Ini surga dalam dimensi kenikmatan dure donya titik itu, bukan surga yang sesungguhnya. Mereka terlempar ke dunia ini, di bumi namanya. Keduanya mengatakan waqala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mohon maaf saya balik, tadi salah saya. Dimensinya dua, apa itu maghfirah dan rahmah, bukan rahmah dan maghfirah, tapi dibalik, yaitu maghfirah dan rahmah. Dasar ini ki waqala, keduanya Adam dan Hawa mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini surat ke-7 itu, surat Al-A'raf ayatnya 23. Ada yang Mbak Android enggak? Insyaallah nanti cek maling nggih, Sataris. Surat ke-7 ayatnya 23. Ini kan biasanya nggih pujian nek kampung-kampung, Rabbana ya Rabbana, kan gitu kan. Dulu waktu saya masih kecil. Nah, sekarang yang gitu itu kan dianggap ganggu ya, karena perkampungan sudah padat gitu. Kalau dulu sangat perlu. Kenapa? Ya masih jarang. Satu desa itu tempat ibadahnya satu. Nah, sekarang itu satu RW itu iso 5. Setiap RT ada. Ya, lek kabeh muni lah ya, jadi kaya selamatan malian. Jadi ya wis lah, semua sudah punya jam sendiri dan lain sebagainya. Jadi sholat subuh itu dimensinya dua, yaitu maghfirah dan rahmah. Apa maghfirah itu? Maghfirah terhadap zulum, zolamna, terhadap kegelapan, terhadap malam. Lah malam itu simbol kegelapan. Diceritakan dalam satu hadis bahwa bumi dulu tidak mendapatkan sinar matahari. Bumi yang dihuni oleh kita ini sebelum ada rahmah itu keadaannya gelap. Kenapa? Karena bumi ini diperuntukkan oleh makhluk yang disebut dengan jin. Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun wal janna khalaqnahu min naris samum. Jadi sebelum kita ini ada makhluk nama jin. Nah, jin itu gelap. Sesuai dengan namanya, artinya enggak kelihatan. Jin itu kekuatannya dalam kegelapan. Nah, dulu gelap gulita, pokoknya gelap malam lah, pokoknya enggak ada matahari. Nah, baru ketika Adam ada ini loh, ada sinar matahari. Nanti saya ceritakan seperti apa, sampai kemudian kenapa jin dan lain sebagainya itu masuk dalam diri kita. Jadi Rabbana zalamna itu menunjukkan, artinya begini kan, kalau kita terjemahkan, ya Allah, ya Tuhan kami berdua ini telah menganiaya kami. Nah gitu kan. Itu diartikan juga begini loh, ya Allah kok kami dalam kegelapan. Rabbana zalamna, ya Allah kok kami dalam kegelapan ini. Padahal dulu di surga tidak ada gelap. Di surga itu ya dimensi ini kok siang hari. Kayak siang hari ada matahari, tidak ada malam. Kalau surga yang ditempati oleh Adam sebelum terlempar ke bumi ini adalah keadaannya siang tok, gak ono malam. Jadi gak ono turu, Pak. Gak ono turu, pokoknya malam siang tok. Nah, ketika terlempar ke bumi ini, zalamna anfusana. Kok sekarang saya gelap gulita ini? Ya apa ini gitu kan. Nah, maka zulum itu disimbolkan, dikinayahkan sebagai dosa. Apa? Dosa. Orang yang berbuat dosa disebut dengan zalim karena berada dalam kegelapan. Nanti krungu bener Pak nih. Krungu kan? Sampean zalim.
Artinya orang yang berbuat dosa. Nah, malam ini atau malam itu zulum, artinya zulumat, gelap gulita. Maka kalau tidak engkau ampuni, gitu. Apa ampuni itu? Ghafar kan? Wa illam taghfir lana, jika tidak engkau tutup, ghafar. Maghfirah niku artine awake dhewe napa to? Lek ngartikan ampuni nggih. Arti sebenarnya menutupi. Apa yang ditutup? Yang ditutup adalah 7 pintu neraka. Apa 7 pintu neraka itu? 3 rakaat maghrib dan 4 rakaat isya. Ini bicara sholat mawon nggih. Jenengan lek sholat maghrib Pak niku sama dengan menutup 3 pintu neraka. Apa itu? Hawiyah, sakor, ladho. Hawiyah pada rakaat pertama, sakor pada rakaat kedua, ladho pada rakaat ketiga. Apa hawiyah itu? Nanti saya jelaskan kapan-kapan nggih. Apa sajane hawiyah itu? Ya dalam diri kita itu, semua dalam diri kita. Nah, supaya apa? Kalau kita ini sholat itu benar-benar memang iya, kalau malam itu menuju maghfirah, menutupi. Maghrib itu apa? Hawiyah, sakor, ladho, itu nama-nama pintu neraka. Masuk isya namanya sa'ir rakaat pertama. Rakaat kedua namanya jahim. Rakaat ketiga khutamah, dan rakaat keempat adalah jahannam. 7 pintu neraka. Kalau jenengan melakukan atau menegakkan sholat maghrib dan isya, nggak iso mlebu neraka sampean. Kenapa? Jenengan tutupi gitu loh. Karena jenengan tutupi. Artinya apa? Jika kita ini benar-benar mukmin menegakkan, gitu, 3 rakaat maghrib, 4 rakaat isya, maka nggak bisa masuk neraka. Lah kok penak? Loh, uripe kok kon penak, Pak? Islam itu penak asline. Dadi uangel niku karena ini lho. Kadang-kadang penjelasan nih para mubalek. Penakan wong Kristen lho maliyane. Coba wong Kristen lek mati niku lek apa? Pulang ya toh. Itu sakjane bahasa kita. Karena kita ini dari Allah, pulang kepada Allah, pulang ke surga bersama Bapa. Coba awake dhewe kok ana hisab bareng lho. Ya pertanyaan alam kubur dibocori kali Pak Mudin. Ngomong berat banget loh. Lho padahal asline niki mboten ngoten. Saya baca buku niki Pak, enten dasare sedaya. Kenapa? Kalau jenengan benar-benar mukmin akan menegakkan sholat. Apa itu? Maghrib 3 rakaat, hawiyah sakor ladho, isya 4 rakaat, sa'ir jahim, khutamah, jahanam tertutup. 7 pintu neraka ditutup.